Terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita menikmati kasih Kristus pagi hari ini. Masih dengan protokol yang disarankan pemerintah ya, kita melakukan social distancing, menjaga banyak hal, menjaga banyak kemungkinan. Tapi pagi hari ini kita bersyukur, saudara semua sehat hari ini ya, semua diberkati Tuhan. Saudara kita yang ada di tempat ini, kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang membuat kita tetap ada sampai pagi hari ini. Itu sebabnya Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan. Kami memuji Engkau, kami mengangkat pujian kami di hadapan-Mu, mengangkat hati kami Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Yesus. Kami siapkan hati kami untuk kami bertemu dengan Engkau secara pribadi Bapa. Kami siapkan tubuh jiwa roh kami untuk kami diubahkan oleh kuasa-Mu, untuk kami dibangkitkan kembali Tuhan. Kami rindu untuk menikmati anugerah-Mu, kami rindu untuk menikmati kuasa-Mu, kami rindu bersekutu kembali bersama dengan saudara seiman. Pagi hari ini kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh
bersyukur untuk pagi hari ini. Kami adalah orang yang diberkati Tuhan, karena kami sudah dibebaskan dari segala sakit penyakit, dari segala ikatan, dari segala ketakutan kami Tuhan. Bahkan di masa-masa sekarang ini, mungkin di luar sana begitu banyak orang yang ketakutan bagaimana esok hari mereka akan hidup. Tapi kami percaya Engkau yang terus memelihara kami, Engkau yang terus menjaga kami, Engkau yang menyediakan masa depan bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih pagi hari ini. Izinkan kami untuk kami terus memuji Engkau, izinkan kami untuk kami terus bersorak bagi Engkau, karena kami begitu rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Dan mengucap syukur untuk pagi hari ini. Seberapa kami yang ada dalam gereja Tuhan, bahkan setiap kami yang menyaksikan acara ini, biar Roh Kudus yang terus memberkati di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang diberkati? Seberapa banyak engkau merasa diberkati pagi hari ini? Mari tunjukkan dengan ekspresi kita. Berikan senyum yang paling manis. Orang diberkati itu banyak senyum kan? Dapat berkat biasanya kan senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Tapi yang pasti setiap orang yang merasa diberkati, pasti wajahnya penuh dengan sukacita. Amin. Aku diberkati. Aku
telah memperoleh berkat dan menikmati berkat Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara telah menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Kami hanya ingin selalu bersamamu. Kami mau beri yang terbaik. Meskipun mungkin bagi manusia apa yang kami berikan hanya sedikit saja Tuhan, tapi itu yang terbaik dari kami. Bapa, jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Pegang terus tangan kami supaya kami tidak terjatuh, supaya kami tidak tersandung Tuhan. Biar pujian ini Tuhan, ini sebagai isi hati kami di hadapan-Mu. Kau berikan yang
keluar dari hati kami Tuhan. Itulah kerinduan kami, itulah yang seharusnya kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Engkau sudah memberi terlalu banyak bagi kami. Dan pagi hari ini biar firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami, firman-Mu yang mengubahkan setiap kami, firman-Mu yang menyingkapkan segala rahasia Tuhan. Dan pagi hari kami bersyukur ketika Engkau terus memegang tangan kami, ketika Engkau tidak pernah melepaskan kami sedetik pun Tuhan, sehingga kami terus boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh menikmati anugerah-Mu, kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami terima kebenaran firman Tuhan. Diberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapan baru, hikmat baru mengalir. Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu, dan biar kami boleh semakin diteguhkan kembali. Sekali lagi Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Saudara yang di gereja dan yang di rumah masih ada di rumahnya, puji Tuhan sudah berkumpul menambah 10% lagi. Ya, hari ini kita akan terus bertahap akan memasuki era new normal. Ya, apa kabar semuanya? Oke, kalau saya tanya apa kabar, saya jawab begini: Praise the Lord, I'm blessed. Puji Tuhan, aku berkati. Apa kabar semuanya? Praise the Lord, I'm blessed. Ya, puji Tuhan. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Ya, tidak terasa kita memasuki minggu ke-11. Makanya tadi saya ngobrol-ngobrol dengan satu jemaat. Aduh, kayaknya udah rindu sekali ya untuk kita kembali normal lagi. Kita akan bertahap ya di gereja dan juga di semua gereja ya. Ini udah kembali memasuki era new normal ya. Dan kami semua gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan juga mengadakan satu bukan riset tapi feedback ya. Ternyata nggak efektif ibadah seperti ini, hanya 10%. Ya, di tempat ini kalau yang mengikuti ibadah streaming paling banyak 18 orang ya. Sebagian di Instagram, sebagian di Facebook. Ada kawan saya katanya banyak yang mengikutinya. Berapa orang? Hampir 1.300 orang. Tapi berapa banyak jemaatnya? 17.000. Jadi nggak sampai 10% juga ya. Jadi proses ini puji Tuhan kita akan kembali ke new normal ya. Kita akan kembali lagi, tetapi dengan satu pola hidup yang baru, pola tatanan yang baru ya. Bukan hanya gereja saja, tetapi semua tempat ibadah akan kembali dengan satu pola kehidupan yang baru, pola tatanan yang baru, kebiasaan yang baru, new normal ya. Bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga perusahaan-perusahaan besar, perusahaan kecil. Karena seorang pakar mengatakan kalau negara sampai mengadakan satu kebijaksanaan yang namanya lockdown atau PSBB, itu tidak akan lebih dari 3 bulan. Roda perekonomian harus kembali lagi, kalau tidak akan terpuruk dengan luar biasa. Makanya kalau saudara lihat sekarang masih atau tidak adanya COVID, tapi saya percaya Tuhan mampu untuk mematikan virus itu, amin. Dan seperti di Italia, di Wuhan, di negara-negara Eropa itu nggak tahan, maksimal 3 bulan. Jadi oleh sebab itu siap atau tidak siap, tadi ngobrol sama salah satu jemaat juga, kita belum masuk new normal, tetapi transisi harus bersiap. Karena siap atau tidak siap selama 3 bulan itu kita harus buka lagi, harus bergerak lagi perekonomian agar kembali hidup lagi. Kalau tidak, sudah banyak yang menjerit. Bukan hanya perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan besar juga terdampak semuanya. Ya, oleh sebab itu kita berdoa agar semuanya akan kembali berjalan dengan baik, berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir dan akan menjaga kita semua dengan new normal, dengan kehidupan yang baru, dengan pola kebiasaan yang baru, tatanan yang baru. Demikian pula kerohanian kita. Ya, kerohanian kita juga harus kembali ditata ulang. Karena ketika saya ngobrol sama istri saya tadi pagi, sangat tidak efektif. Kita nggak tahu jemaat ya, apakah ada yang ikutan live streaming atau siaran tunda atau ibadah bisa sambil makan kacang gitu ya.
itu sepertinya tidak lagi ibadah ya. Dan kita harus kembali menata kembali kehidupan kerohanian kita saudara ya. Tapi tidak dengan lambat, tidak dengan slowly, tapi harus dengan percepatan ya. Kenapa? Karena waktunya sudah dekat. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tanda kutip garis bawah bahwa hamba Tuhan ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia mengatakan gini, beberapa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, He is coming back soon. Dia akan kembali ke dunia ini untuk yang kedua kali dengan segera. Oleh sebab itu kita harus bersiap-siap ya. Nah memang mengenai waktu dan tanggalnya secara tepat kita tidak bisa memperkirakan karena firman Tuhan berkata seperti itu. Tetapi kalau kita melihat tanda zaman, kita melihat keadaan zaman, kita bisa mengerti, kita bisa memahami waktunya Tuhan ya. Sekarang adalah tahun persiapan buat kita semua. Sebelum kita membahas tentang persiapan, terlebih dahulu kita baca dalam Yohanes 14, 26 dan 27. Saya bacakan buat saudara. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Perhatikan, dialah yang akan mengajar segala sesuatu. Jadi Roh Kudus yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk menolong kita semua, untuk mengajar segala sesuatu, ya nanti kita akan bahas, dan mengingatkan kita tentang firman Tuhan yang harus kita lakukan. Tahun ini kesempatan buat kita untuk lakukan persiapan dengan percepatan, jangan dengan slowly, dengan percepatan ya. Makanya judul firman Tuhan pada hari ini adalah prepare yourself, persiapkan diri. Prepare yourself, mempersiapkan diri, ada dua persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah physical preparation atau persiapan jasmani. Yang kedua adalah spiritual preparation atau persiapan rohani ya. Kita akan bahas yang pertama. Yang pertama ini ada seperti kuliah, bukan seperti khotbah. Tetapi saya akan coba terangkan dengan cepat ya. Yang pertama adalah physical preparation atau persiapan secara jasmani. Ketika kita percaya bahwa dan mengerti waktu Tuhan sudah tidak lama lagi saudara. Ya, bukan berarti kita tidak bekerja. Bukan berarti kita diam saja atau tidak melakukan apa-apa ya. Tetapi dalam tahap persiapan jasmani pun Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu. Yang tadi kita baca bahwa Roh Kudus akan mengajar kita termasuk persiapan-persiapan jasmani ya, agar kita menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas dan produktif. Ya. Oke, kita masuk dalam dunia ekonomi. Pelaku ekonomi dunia akan mengarah ke e-commerce. Pernah dengar istilah e-commerce? Sampai 80% di tahun 2030 ini menurut data. Bahkan terjadi lebih cepat tahun-tahun ini. Ya, itu kata Renat Kasali. Dia mengutip perkataan Jack Ma, salah seorang pelopor e-commerce terbesar di dunia, Alibaba, CEO Alibaba. Jadi secara jasmani kita harus persiapkan. Apa yang harus kita persiapkan? Intelligence, kecerdasan. Ya, jadi sekali lagi ketika kita tahu waktu Tuhan akan datang, bukan artinya kita diam aja, adalah Tuhan mau datang, kita nggak lakukan apa-apa. Persiapan jasmaninya adalah intelligence. Itu adalah kecerdasan. Ya, sebagai orang Kristen untuk menangkap berbagai hal dan kesempatan. Kecerdasannya seperti apa? Ini kuliah 2 SKSD, tapi nggak apa-apa, saya akan jelaskan dengan cepat. Yang pertama adalah technological intelligence. Artinya kecerdasan teknologi. Bagaimana memanfaatkan, perhatikan baik-baik, mengikuti dan menggunakan teknologi. Ya, itu namanya kecerdasan teknologi. Yang kedua, contextual intelligence. Artinya kecerdasan di bidang masing-masing. Jadi kita harus punya kecerdasan untuk menggali di bidang apa saya, keberadaan saya secara kontekstual. Ya. Yang ketiga, saya tidak akan jelaskan detail, tapi ini yang harus kita miliki ya, kecerdasan seperti ini. Yang ketiga adalah social and emotional intelligence. Karena di generasi milenial ini banyak anak muda yang sejak kecil berada di depan teknologi, sehingga mereka kebanyakan kaum milenial
tidak bisa merespon atau menghadapi orang-orang di sekitarnya dengan beragam perilaku. Itu yang dinamakan social and emotional intelligence. Oke, yang keempat, ya, generative intelligence atau kecerdasan untuk menangkap kesempatan, peluang. Nah, ini saya akan kasih contoh. Saya akan kasih pertanyaan buat saudara. Usaha kuliner apa yang gak pernah mati, tetap eksis dari sekitar 25 tahun yang lalu, dari sekitar tahun 80-an, 85. Ya? Apa? Bubur ayam. Masih Padang. Ayo di atas. Bakso. Mendekati. Mie Yang ayam. saya adakan survei adalah Mie ayam. mie ayam. Maaf ya Maya. Mie ayam. Maksudnya mie ayam bukan Maya ya. Mie ayam ya. Nah, itu adalah generative intelligence, menangkap kecerdasan untuk menangkap peluang. Oh, ada usaha kuliner yang tidak pernah mati. Kenapa kita nggak jualan mie ayam aja? Gitu. Itu adalah kecerdasan menangkap kesempatan, peluang. Generative intelligence. Kita lanjut ya, kita tinggalkan mie ayam dulu, ntar kita nyambung. Yang kelima, explorative transformational intelligence. Ya, ini bahasanya agak sulit karena saya ambil dari kuliahnya Renat Kasali. Ya, yang kelima adalah explorative transformational intelligence. Artinya kecerdasan untuk mengeksplor peluang-peluang yang ada dan kemudian mentransformasi, merubah bentuk sehingga berkembang dengan tinggi. Jadi contohnya kembali lagi tadi mie ayam yang kata Maya bilang, ya, kalau Lydia ambil kesempatan untuk ini, dia buka mie ayam. Tetapi dia harus sadar, mie ayam ini dia bersaing di daerah perbatasan Sabinana itu, Cimanggah, dia buka sana. Dia harus sadar dia bersaing dengan ribuan tukang mie ayam di Kota Sukabumi sampai kabupaten. Karena ada ribuan. Nah, bagaimana Lydia mengambil satu kesempatan ini ya, jualan mie ayam. Dia mencoba untuk sesuatu yang baru, mengeksplor. Ini kecerdasan explorative transformational intelligence. Bagaimana dia mengembangkan peluang itu. Oh, ternyata mie ayam yang biasa aja. Kata Lydia, gua mau bikin mie ayam original. Kemudian dengan 25 macam topping. Misalnya ada mie ayam dengan topping ceker pedas, mie ayam dengan topping cheesy, mie ayam dengan topping sapi lada hitam, mie ayam dengan topping bakso beranak, ya, bakso yang besar, ya. Mie ayam dengan topping apalagi dori saus asam manis, misalnya, ya, sehingga ketika kecerdasan ini digali, mengeksplor peluang-peluang tadi yang sudah diambil, dia akan menjadi pedagang mie ayam yang sukses. Karena berbeda dengan yang lain, mengeksplor itu salah satu kecerdasan yang harus ada di dalam setiap orang Kristen. Ya, mengeksplor yang sudah ada. Oh, ternyata dia menjadi bos mie ayam. Ketika dia tadi nggak pakai topping, cuma satu gerobaknya. Sekarang di setiap penjuru Kota Sukabumi dia punya namanya mie ayam Lydia. Topping, 25 topping. Wah, setiap penjuru ada. Bulan berikutnya tambah rame. Di setiap penjuru tambah 3 cabang. Jadi akhirnya dia jadi bos mie ayam. Ya, karena bisa mengeksplor segala sesuatu. Itu yang harus kita miliki. Siapapun kita, apapun usaha kita saat ini. Ya, jadi nggak boleh diem aja. Persiapan jasmani salah satunya adalah mengeksplor. Explorative transformational intelligence. Yang keenam adalah moral intelligence. Artinya kecerdasan bekerja dengan moral, nilai-nilai yang tinggi. Jadi kita tidak hanya profit oriented. Ngerti profit oriented? Asal untung aja. Itu orang bisa tanpa moral intelligence bisa jadi milioner, bahkan bilioner. Kalau dia jualannya narkoba. Tapi itu kan dosa. Itu kan merusak moral. Nah, ini yang dimaksud orang Kristen harus punya moral intelligence. Itu pakai moral nggak ketika kita bekerja? Jangan hanya profit oriented. Oke, ya. Jadi 6 kecerdasan ini yang akan membuat orang Kristen mempunyai persiapan jasmani
Sehingga orang Kristen punya integritas. Saudara boleh kaya, saudara boleh hebat, saudara boleh pintar, tetapi integritas ada yang terpenting. Ya, integritas ini adalah basis karakter yang membuat Anda dipercaya oleh orang dunia sebagai orang Kristen yang punya kualitas yang tinggi. Ya, haleluya. Ini persiapan kita secara jasmani, ya, secara knowledge, pengetahuan kita. Ya, tetapi ada yang lebih penting. Tapi bukan yang pertama ini nggak penting. Ini penting, tetapi ada yang lebih penting. Yang lebih penting adalah spiritual preparation atau persiapan rohani. Ya, persiapan rohani yang pertama adalah your position. Di mana posisimu? Ada 3 posisi saat ini. Ya, posisinya jauh, sedang, dan dekat. Di mana posisi saudara saat ini? Posisi rohani. Posisinya sedang jauh sama Tuhan, atau sedang-sedang saja, kadang doa, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak, kadang baca firman Tuhan, kadang tidak. Itu sedang-sedang saja, atau dekat sama Tuhan. Gak usah dijawab dan gak usah lirik-lirik. Tuh, lo tuh, ya posisinya jauh, gue gak dekat sama Tuhan. Ya, yang di rumah juga ya, gak usah nuduh keluarganya. Koreksi diri sendiri, apa posisinya? Jauh, dekat, jauh, sedang, atau dekat. Ya, tetapi jawabannya harus dekat, harus dekat. Ya, bagaimana kita dekat dengan Tuhan? Ada 3 cara bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Yang pertama adalah be a worshiper. Jadilah penyembah. Ya, Raja Daud pernah mengatakan dalam Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Itu dia mengatakan itu karena dia adalah seorang worshiper, karena dia seorang penyembah. Di dalam Mazmur 119 ayat 164 ini menunjukkan bahwa Daud adalah worshiper. Saya akan bacakan buat saudara. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Jadi Daud memuji-muji Tuhan bukan karena kekayaan yang berlimpah. Daud memuji-muji Tuhan bukan karena kekuasaan yang hebat, bukan karena kerajaan yang begitu luas, tapi Daud memuji-muji Tuhan karena hukum-hukum Tuhan yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Daud adalah seorang worshiper. Ya. Jadi kita harus menjadi penyembah-penyembah agar posisi kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua, be a prayer. Jadilah berdoa. Ketika saudara berdoa, saudara sedang berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Saudara berdoa nggak hari ini? Saudara berbicara dengan Tuhan nggak hari ini? Atau cuma minta izin, Tuhan, aku mau pergi hari ini. Tuhan pimpin di dalam nama Yesus. Doa itu berbicara sama Tuhan. Ya, Tuhan menyampaikan keluhan, memuji Dia, terus juga mengatakan sesuatu apa yang kita butuhkan. Ada satu pembicaraan, ya, 2 arah. Itu namanya doa. Ya. Dan bahkan Tuhan ingin kita selalu berdoa, selalu berbicara sama Dia. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa. Jadi Tuhan nggak mau kita sedikit pun waktu kita tidak berbicara dengan Dia. Dia ingin selalu kita berkata-kata dengan Tuhan. Ya, tetap berdoa. Be a prayer. Itu yang akan menjadikan kita dekat sama Tuhan. Kalau yang pacaran nih, siapa yang pacaran? Ada yang pacaran? Jomblo. Selalu kan pengen komunikasi, betul nggak? Coba kalau lagi ribut. Pernah yang ngalamin pacaran lagi ribut? Boro-boro yang ngomong cuek gitu. Betul? Ya. Hubungannya jauh. Atau yang sahabat lah yang pacaran. Pernah yang bersahabat berselisih paham? Pernah? Oke. Boro-boro yang ngomong gitu. Egois dia, gitu kan? Jauh hubungannya. Tuhan ingin kita dekat tuh berbicara. Ketika kita nggak berbicara sama Tuhan, itu koreksi. Ya, itu kita jauh sama Tuhan. Jadi ketika kita terus dekat sama Tuhan, berbicara dengan Tuhan, itu melambangkan kedekatan kita sama Tuhan. Ya, yang ketiga adalah be a lover of His word. Jadilah pencinta firman Tuhan. Ya, ketika saudara membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, saudara sedang mempelajari kehendak Tuhan. Kita bisa mengetahui kehendak Tuhan bukan hanya audible dengar suara Tuhan,
Rina, misalnya gitu ya, aku hendak seperti ini gitu. Enggak, sulit ya. Orang-orang tertentu yang bisa dengar suara Tuhan audible, tapi kita bisa melalui membaca firman Tuhan. Itu kita mempelajari kehendak Tuhan. Mazmur 119 ayat 127, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih dari emas, bahkan daripada emas tua. Ini kata Daud. Daud mencintai firman Tuhan lebih dari harta kekayaannya. Ya. Lebih dari emas dikatakan. Emas ini menjadi parameter kekayaan negara. Kekayaan satu negara diukur dari cadangan emasnya. Bahkan emas ini juga menjadi satu strata kehidupan. Ya. Dan emas ini menjadi sesuatu yang mulia ya kalau buat manusia. Tetapi Daud mengatakan, aku mencintai firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan lebih dari emas tua. Kita juga harus mencintai firman Tuhan lebih daripada itu. Ya, agar kita dekat dengan Tuhan. Jadi yang pertama, persiapan rohani kita adalah your position. Posisi kita harus dekat. Dengan cara apa tadi? Caranya apa? Be a worshiper, kemudian be a prayer, jadi pendoa. Yang ketiga, be a lover of His word. Ya. Yang kedua adalah your mind, pikiran. Kolose 3 ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Banyak orang hanya memikirkan apa yang menjadi keperluannya. Banyak orang yang hanya memikirkan apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi kepentingannya untuk kehidupan di bumi. Betul? Itu secara manusia, yes. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Kolose, kita harus memikirkan perkara yang di atas. Kenapa? Karena pikiran itu yang akan menentukan perilaku saudara. Dan perilaku itu yang akan menentukan apa yang terjadi. Ya. Seperti ada pepatah mengatakan dalam bahasa Inggris ya, mudah-mudahan gak keselewat bahasanya. What you do, what you think, that's what happened. What do you think, that's what happened. Apa yang kamu pikirkan itu yang terjadi. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu yang buruk, maka perilaku kita diarahkan ke sesuatu untuk melakukan yang buruk. Dan yang buruk itu terjadi. Ketika kita memikirkan yang negatif, perilaku kita diarahkan untuk melakukan yang negatif. Dan yang negatif itu kan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, makanya ada satu semacam seminar tentang mindset harus dirubah. Kalau kita bilang sakit, jadi sakit. Celaka, karena ketakutan tuh naik motor, celaka. Jadi celaka, padahal seharusnya enggak. Itu mindset, pikiran. Ya, Kolose juga bilang seperti itu. Jadi Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara perhatikan baik-baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya. Enggak ada yang negatif sama sekali, enggak ada yang buruk sama sekali. Filipi 4 ayat 8, nanti buka ya ayatnya ya, di rumah. Dan kalau saudara ada yang ketinggalan, nanti di grup dikirim sama notulen notulen khotbah saudara Maya. Nanti ada di situ ya poin-poinnya, termasuk tadi persiapan jasmani ya. Itu kuliah 2 SKS. Yang ketiga, yang terakhir adalah jalanmu, your way. Ya, persiapan rohani kita adalah jalan kita. Yesaya 55 ayat 8 saya bacakan buat saudara. Sebab perancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku bukan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seringkali yang terjadi, jalanku bukan jalan Tuhan. Betul nggak? Ya. Kok aku nggak sesuai dengan jalan Tuhan sih? Kenapa bisa terjadi? Karena kita seringkali memilih jalan kita sendiri, sehingga kita tidak sejalan dengan Tuhan. Ya. Bagaimana agar jalan kita menjadi jalan Tuhan? Satu jawabannya, walking with Jesus every day. Bagaimana kita bisa sejalan dengan Tuhan? Walking with Jesus every day. Setiap hari kita berjalan dengan Tuhan. Ya. Libatkan Tuhan dalam segala perkara. Ini yang membuat jalan saudara menjadi jalan Tuhan. Your ways, it's God's way. Roma 8:28 ayat yang terakhir saya bacakan buat saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi persiapan rohani saudara adalah yang pertama tadi apa? Your position. Posisimu di mana? Ya. Kemudian
your mind, pikiranmu. Yang ketiga adalah jalan, persiapkan jalan. Ya. Jadi ada dua hal yang harus kita bahas pada hari ini yang sangat penting di dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan. Dua persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah persiapan secara jasmani dan persiapan rohani agar kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Saya akan tutup. Saya undang tim properti dan juga Yuni untuk melanjutkan. Saya akan closingnya. Saya akan sampaikan khotbah pada hari ini. Prepare yourself. Persiapkan dirimu. Namun ingat, kita tidak sendiri. Ya. Tuhan Yesus memberi Roh Kudus untuk menolong kita, mengajar segala sesuatu, dan mengingatkan kita tentang firman Tuhan yang harus kita lakukan. Ada dua hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah persiapan jasmani, physical preparation. Saudara harus punya intelligence, kecerdasan yang membuat saudara memiliki integritas. Dan integritas itu adalah basis karakter yang membuat saudara dipercaya oleh orang luar sebagai orang Kristen yang berkualitas. Yang kedua, persiapan secara rohani, spiritual preparation. Persiapkan posisi, your position. Dekat dengan Tuhan. Bagaimana dekat dengan Tuhan? Jadilah penyembah, jadilah pendoa, dan jadilah orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Dan persiapkan jalanmu. Yang kedua adalah pikirkan perkara-perkara yang di atas, your mind. Pikirkan perkara-perkara yang baik, yang benar, yang sedang didengar. Dan yang ketiga adalah persiapkan jalanmu, your way. Walking with Jesus every day. Maka Tuhan akan bekerja dan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Dengan persiapan jasmani dan rohani yang matang, maka saudara siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang sudah semakin mendekat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang teman-teman yang di gereja untuk berdiri. Kita angkat pujian. Lapangkanlah tempat kemah. Boleh mempersiapkan Tuhan Yesus, apalagi memasuki sekarang masa transisi dan sebentar akan masuki masa new normal. Tuhan Yesus, kami ingin kami kembali pulih. Tuhan Yesus, kami ingin bangsa kami kembali pulih. Tapi biar kami minta hikmat dari Tuhan sehingga anak-anak Tuhan dibekali dengan
dari Tuhan sendiri, Tuhan Yesus, lewat firman-firman Tuhan. Bukan hanya secara jasmani saja Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberikan hikmat buat kami semua, sehingga kami bisa melihat peluang-peluang yang baik, sehingga anak-anak Tuhan boleh senantiasa terpelihara di dalam masa-masa seperti ini. Tetapi terlebih lagi persiapan secara spiritual Tuhan Yesus, biarlah kami tidak menyepelekan hal ini, tapi Tuhan Yesus di masa-masa sekarang ini, di mana kami tidak bisa bertemu secara langsung Tuhan Yesus, baik dalam ibadah juga terbatas, tetapi biarlah Tuhan Yesus kedekatan kami dengan Tuhan itu yang tidak boleh kami lupakan Tuhan Yesus. Kami boleh senantiasa dekat dengan Kau tiap-tiap hari Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi penyembah, pemuji dan pencinta firman-Mu Tuhan Yesus, dan juga menjadi pendoa-pendoa. Biarlah Tuhan Yesus kami lakukan itu bukan hanya menjadi satu kewajiban agama semata, tetapi kami percaya bahwa pengiringan kami kepada Tuhan bukan sekedar agama, tetapi itu yang membawa kami kepada jalan keselamatan. Karena itu Tuhan, biar kami boleh memperhatikan hal spiritual, dan juga terlebih Tuhan Yesus, kami boleh memperhatikan jalan-jalan kami, sehingga kami memastikan bahwa kami selalu berjalan dengan Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus terus persiapkan kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh senantiasa berkenan Tuhan kepada Engkau melalui pikiran-pikiran kami, apa yang kami ucapkan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan itu menjadi masa depan kami Tuhan Yesus. Kalau kami bersama dengan Tuhan Yesus, maka tidak ada satu rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kami akan terus dibentuk, walaupun dalam masa seperti ini kami tidak menjadi kehilangan semangat, tetapi Tuhan, kami justru anak-anak Tuhan akan timbul seperti terang Tuhan Yesus, dan biarlah kehidupan kami senantiasa diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya minggu-minggu berikutnya juga kami akan terus diberkati lewat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saudaraku, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan yang di rumah, yang di gereja. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang beserta kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, silakan duduk dulu. Kita dengarkan. Oke. Akan mendengarkan beberapa pengumuman saudara. Yang pertama, untuk bulan ini, mungkin kalau di Sukabumi sudah diizinkan ya masuk masa new normal, artinya kegiatan ibadah juga sudah mulai diizinkan walaupun dibatasi katanya, terus tetap harus mengadakan protokol kesehatan, physical distancing dan sebagainya. Itu sudah mungkin tertanam dalam pikiran kita ya. Tetapi untuk GBS Kalvari minggu ini juga sudah artinya disosialisasikan jika di antara jemaat bisa ada yang hadir di gereja, silakan datang gitu. Puji Tuhan hari ini ada beberapa yang datang gitu ya. Tetapi mungkin untuk orang-orang yang tua terus udah gitu yang mungkin kurang sehat gitu ya, tetap harus menjaga kesehatan dan menjaga diri. Dikatakan untuk anak sekolah minggu juga belum ada ibadah bulan ini, masih melalui online. Dan juga untuk kebaktian tengah minggu masih kita mengikuti weekly worship, jadi tidak ada kebaktian pertengahan minggu offline, jadi masih online. Jadi yang nanti offline adalah baru ibadah raya ya, hari Minggu, kemudian hari Rabu ada doa puasa. Mungkin itu saja, nanti secara detailnya akan diumumkan di grup ya. Dan sebentar, oh iya, pulang ibadah jangan langsung pulang dulu, karena kami mengucap syukur untuk anak kami kemarin yang ulang tahun ya. Jadi nanti mau bagi-bagi bukan tumpeng tapi berupa pokannya nasi kuning untuk jemaat. Dan juga dijalankan sebentar waktu pujian, dijalankan persembahan dan yang mengumpulkan persepuluhan. Akhirnya kami tim pelayanan mengucapkan Happy Birthday Jesus bless you. Bapak Ibu Saudara bisa menjalankan persembahan dan mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk perpuluhan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini